Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana latar belakang manisan cabai kandis. Indonesia masih tergolong ke dalam negara yang berkembang karena ketidakmampuan sumber daya manusia untuk mengolah sumber daya alam tersebut. Nah, seperti halnya permasalahan yang terjadi di masyarakat desa Kota Kandis Dendang, yakni berlokasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nah, permasalahan yang terjadi di sana adalah banyaknya tanaman cabai lokal sehingga menjadikan harga cabai lokal itu merosot turun. Sehingga kelompok kami memiliki ide untuk mengkreasikan atau membuat sebuah ide pengolahan dengan menjadikan cabai tersebut sebagai manisan. Definisi dan kandungan cabai. Tumbuhan cabai merupakan salah satu tumbuhan perdu yang memiliki rasa pedas yang disebabkan oleh adanya kandungan kapsaisin di dalamnya. Cabai sendiri juga memiliki berbagai macam senyawa yang baik atau bagus untuk kesehatan manusia. Merah ini sendiri itu memiliki daya simpan yang sangat rendah karena sangat mudah sekali mengalami pembusukan. Maka dari itu dibutuhkan suhu dan tempat penyimpanan yang tepat agar cabai yang akan digunakan itu bisa awet dan tahan lama. Nah, seperti yang telah kita ketahui, bahwa cabai itu merupakan jenis buah dan juga bumbu pelengkap masakan yang memiliki harga jual tinggi pada awalnya. Nah, di sini kelompok kami memiliki ide ini untuk membuat sebuah olahan yang terbuat dari bahan lokal yang tersedia di sekitar tempat tinggal, yang tentunya memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan tubuh dan juga aman untuk dikonsumsi karena terbuat dari bahan-bahan yang alami. Nah, pertama saya akan membahas mengenai laba. Pada setiap pembuatan manisan, 1 kg cabai akan menghasilkan 20 bungkus manisan kering yang siap dipasarkan. Nah, laba itu sama dengan hasil penjualan dikurang dengan modal. Tadi hasil penjualan tadi 300.000 dikurang 36.000, maka labanya itu 264.000 rupiah. Nah, selanjutnya kita masuk kepada rugi. Apabila produk yang telah siap dijual tidak habis selama kurun waktu yang telah ditentukan, maka harga jual akan diturunkan atau diberikan diskon untuk calon konsumen. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi usaha. Pada setiap produk yang dihasilkan oleh seseorang atau ide kreatif yang dimiliki pastinya memiliki keunggulan dan kelemahan. Nah, sasaran konsumen manisan cabai kandis ini tergolong sangat bisa dinikmati oleh semua kalangan masyarakat, terutama pada saat sekarang ini tubuh manusia membutuhkan asupan vitamin yang menunjang kekebalan tubuh. Kemudian, selain kelebihan, ada pula kekurangan, yakni penderita diabetes baik dalam kondisi ringan atau berat. Hal tersebut akan memunculkan resiko serius apabila mengonsumsi secara berlebihan. Aspek mekanisme pembuatan produk dan sistem pemasaran. Yang pertama yaitu waktu dan lokasi pembuatan. Untuk waktu pembuatan manisan cabai kandis ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai September. Untuk lokasi pembuatan itu sendiri berlokasi di Kota Jambi. Nah, yang kedua yaitu bahan baku pembuatan olahan produksi. Pertama, cabai merah segar. Yang kedua yaitu gula pasir atau gula tebu. Yang ketiga ada air kapur sirih. Nah, untuk alat yang digunakan sendiri ada pisau, sarung tangan, penggorengan atau panci, nampan, baskom, alat pres atau alat perekat kemasan, plastik kemasan, kompor, spatula, dan tirisan. Nah, untuk cara pembuatan, yang pertama, siapkan cabai segar berukuran sedang hingga besar yang akan digunakan dalam suatu wadah. Yang kedua, usahakan cabai tidak patah pada bagian batangnya dan juga tidak disarankan untuk membuang tangkai pada kelopak cabai.
Yang ketiga, gunakan sarung tangan karet untuk menghindari sensasi panas pada saat pengolahan sendiri. Yang keempat yaitu setelah itu cuci cabai tersebut dengan air mengalir dan bersih. Yang kelima, tiriskan hingga kering agar batang cabai lebih mudah dibelah untuk proses pembuangan isi dan bijinya. Yang keenam, setelah kering, belah dan keluarkan isi biji cabai dan juga daging utama cabai hingga bersih. Yang ketujuh, lakukan perlahan, jangan sampai batang buah cabai terpatah untuk tetap menjaga keunikan bentuk buah cabai. Setelah itu, letakkan cabai tersebut dalam rendaman air kapur sirih selama 1 malam atau 12 jam. Hal ini bertujuan agar batang cabai lebih ulet dan tidak mudah hancur. Setelah direndam selama 12 jam menggunakan air kapur, angkat dan tiriskan selama 2 jam. Siapkan air yang telah dipanaskan, lalu masukkan gula yang telah disesuaikan dengan banyak cabai yang diproduksi. Lalu rebus cabai dalam air gula yang telah mendidih dan tunggu hingga kering. Setelah kering, angkat dan tunggu hingga dingin. Lalu setelah itu dikemas dengan teliti. Terakhir, manisan cabai kandis siap dipasarkan. Sasaran konsumen. Ada beberapa strategi yang digunakan untuk menarik perhatian konsumen. Yang pertama yaitu melalui e-commerce. E-commerce lebih dikenal masyarakat dengan sebutan situs jual beli online. Contoh aplikasi yang digunakan adalah Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Yang kedua yaitu melalui from mouth to mouth. Dengan menggunakan strategi ini, maka sasaran pertama konsumen adalah masyarakat yang ada di sekitar tempat produksi. Yang ketiga yaitu menggunakan sosial media. Untuk strategi pemasaran melalui sosial media, kita dapat menggunakan fitur aplikasi dari Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, dan aplikasi video seperti TikTok yang sedang digandrungi anak-anak muda zaman sekarang.